Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan. Nah, tugas video ini ditujukan untuk mengampung tugas dari mata kuliah, administrasi, dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Katri. Nah, teman-teman semuanya, saya harap kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja jangan lupa jaga kesehatannya ya, teman-teman. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang konsep kepemimpinan. Nah, kalian tahu nggak apa itu kepemimpinan? Nah, kepemimpinan sendiri adalah suatu upaya untuk mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, definisi ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan itu melibatkan penggunaan pengaruh dan karenanya semua hubungan dapat merupakan upaya kepemimpinan. Unsur kedua dari definisi itu menyangkut pentingnya proses komunikasi. Kejelasan dan ketetapan komunikasi mempengaruhi perilaku dan prestasi pengikut. Unsur lain dari definisi tersebut berfokus pada pencapaian tujuan. Nah, pemimpin yang efektif harus berurusan dengan tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Keefektifan pemimpin khususnya dipandang ukuran tingkat pencapaian satu atau kombinasi tujuan tersebut. Individu mungkin memandang seorang pemimpin sebagai efektif atau tidak efektif dari sudut kepuasan yang mereka peroleh selama pengalaman kerja secara menyeluruh. Tapi sebenarnya seorang penerimaan perintah ataupun permintaan seorang pemimpin sebagian besar terletak pada harapan para pengikut, di mana tanggapan yang menyenangkan akan menimbulkan hasil yang menarik. Nah, kekuasaan sendiri berdasarkan imbalan dan legitimasi terutama ditentukan oleh peranan individu dalam suatu hierarki. Peranan ini tentunya boleh jadi terdapat dalam kelompok formal ataupun informal. Tingkat dan cakupan kekuasaan keahlian dan kekuasaan referen pemimpin terutama ditentukan oleh ciri-ciri pribadi. Beberapa pemimpin karena kesukaran kepribadian dan komunikasi tidak dapat mempengaruhi orang lain melalui kekuasaan keahlian dan referen. Kesimpulannya, bahwa kepemimpinan itu nggak hanya bergantung kepada diri si pemimpin itu, tetapi juga dari pihak yang dipimpin. Itu pun dibentuk beberapa syarat tertentu agar hubungan antara pimpinan dan bawahan itu dalam keadaan yang serasi. Nah, dengan demikian, fungsi-fungsi manajemen dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan organisasi akan tercapai. Nah, kalau misalnya kepemimpinan di dalam konteks organisasi, pemimpin dalam organisasi berwenang untuk mengatur tata kerja, analisis dan deskripsi tugas, penempatan orang, koordinasi dan pengawasan, membuat program pengembangan, dan latihan para manajer di setiap tingkatan dan segala aspek organisasi. Dengan kata lain, ia melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara konsekuen. Pemimpin adalah segala kesatuan organisasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab intern maupun ekstern organisasi, mengawasi pelaksanaan kerja bawahannya. Agar efektivitas pengawasannya berjalan lancar, maka sebagian wewenang yang ia limpahkan kepada seseorang ataupun beberapa orang asistennya. Asisten sendiri berfungsi sebagai supervisor terhadap bawahan. Ia bertanggung jawab atas pelaksanaan bidang wewenangnya terhadap atasan yang memberikan otoritas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, kepemimpinan yang melibatkan orang lain atau bawahan. Seorang pemimpin itu harus dapat merangkul dan menghargai seluruh bawahannya. Lalu, kepemimpinan itu juga menyangkut distribusi kekuasaan. Pendelegasian kekuasaan atau distribusi kekuasaan dari pimpinan kepada anak buah sesuai dengan tingkatannya sangat mutlak diperlukan jika seorang pemimpin ingin menjalankan
fungsinya dengan efektif dan efisien. Lalu yang terakhir yaitu kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh dalam rangka mengarahkan bawahan. Nah, penanaman pengaruh dari pimpinan kepada anak buah akan tercapai apabila seorang pemimpin mampu memberikan contoh-contoh tindakan yang terpuji. Nah, misalnya nih contoh disiplin. Seorang pemimpin tuh harus datang awal dalam setiap kesempatan, mulai dari awal masuk kantor, lebih awal untuk masuk dalam rapat, ataupun acara-acara resmi maupun tidak resmi. Jadi sehingga para anak buahnya akan mencontoh pemimpin tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi pemimpin. Fungsi kepemimpinan itu adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Nah, menurut Sondang, fungsi-fungsi kepemimpinan itu meliputi yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Lalu yang kedua yaitu pimpinan sebagai wakil dan juru bicara dari organisasi. Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. Lalu yang ketiga yaitu pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pengarahan bawahan dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Lalu yang keempat yaitu pimpinan sebagai mediator. Fungsi pimpinan sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Timbulnya suatu konflik dalam organisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin. Untuk mengatasinya secara rasional, objektif, efektif, dan tuntas, dituntut kemampuannya berperan sebagai seorang mediator yang handal. Lalu yang kelima yaitu pimpinan sebagai integrator. Adanya pemimpin yang tegas, sistem alokasi daya dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu, diperlukan integrator terutama pada hierarki puncak, yaitu pimpinan. Hanya pimpinanlah yang berada di atas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkannya menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik. Nah, berdasarkan pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwasannya keefektifan pemimpin dapat disoroti dari segi penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang bersifat hierarki, yaitu sebagai penentu arah yang hendak ditempuh melalui proses pengambilan keputusan, sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam usaha pemeliharaan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi, lalu sebagai komunikator yang efektif, sebagai mediator yang rasional, objektif, dan netral sebagai integrator. Nah, dengan fungsi-fungsi kepemimpinan ini, seorang pemimpin dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi bawahannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kemampuan pengawasan dalam kedudukan atau pelaksanaan fungsi manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain atau bawahannya. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan untuk sukses. Lalu yang ketiga itu kecerdasan. Ini mencakup kebijaksanaan, pemikiran, kreatif, dan daya pikir. Lalu yang keempat yaitu ketegasan ataupun kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah-masalah yang ada. Lalu kepercayaan diri ataupun pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah. Lalu yang terakhir yaitu inisiatif atau kemampuan untuk bertindak yang tidak bergantung, mengembangkan serangkaian aktivitas dan menemukan cara-cara baru atau inovasi.
Nah, dari uraian ini, syarat menjadi seorang pemimpin adalah mampu melaksanakan fungsi, mampu memberikan penghargaan kepada bawahannya, cerdas, tegas dalam membuat suatu keputusan, percaya diri, serta inovatif. Baiklah teman-teman semuanya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.